mengenai produk baru kita, ya, sel terapi, ya, SOP Subarasi. Jadi ingat bahwa yang kita usung, baik dulu SOP, Usukusi maupun sekarang SOP Subarasi, itu adalah menerapi sel. Sel-sel kita diberikan makanan, nutrisi yang sehat, diterapi untuk dia bisa berkembang, dia bisa lebih sehat lagi. Itu ya. Jadi yang kita angkat adalah sel terapi. Tapi bukan berarti sel terapi ya, pokoknya diingat baik-baik itu. Nah, untuk masuk ke dalam SOP Subarasi ini, karena produk yang baru ini ada SOP-nya, ingat ya, jangan cuma Subarasi, tapi ada SOP, sehingga SOP-nya itu pun masih tetap terkait dan fungsi-fungsinya tetap masih ada. Dengan tambahan Subarasi, lalu di sini adalah triple peptide, ya, triple peptide. Peptide apa? Kalau masih ingat itu adalah protein-protein yang dipotong kecil-kecil sekali, ya disebut peptida. Belum sampai yang paling kecil, karena yang paling kecil dari protein disebut asam amino. Dan ini adalah peptida. Ukuran yang kecil ini menurut Astayama sebagai perusahaan farmasi memudahkan dia diserap. Oke, lanjut enggak? Masa nggak lanjut? Yuk. Nah, untuk menjelaskan manfaat dari triple peptide ini, saya harus menjelaskan dulu kepada Bapak Ibu bagaimana peredaran darah kita diatur dan bagaimana tekanan darah itu kemudian bisa stabil. Jadi kalau kita mengukur tekanan darah, pasti Bapak Ibu akan keluar 2 angka ya. Misalnya kalau yang sering keluar tuh 120/80, ini bukan angka-angka ajaib ya, tapi itu hasil pengukuran dari tekanan jantung nih, ya ada gambar jantung, heart, lalu tekanan dari pembuluh darah, blood vessels. Bapak Ibu coba pegang di sini nadinya, atau di sini bisa merasakan denyut, karena memang nadi kita juga berdenyut, ya, dan kemudian kita periksa ada tekanan darahnya. Yang ngatur siapa? Yang ngatur ada otak dan sumsum tulang. Lalu kalau kita lagi lari pagi, lagi semangat, lagi emosi, ya, apa yang terjadi? Simpatis ya, SIMP nih, ya, yang bekerja, denyut jantung makin cepat. Tapi kalau misalnya kita lagi santai, rileks, tidur, habis makan ngantuk kan? Parasimpatetik yang bekerja. Parasimpatis ini membuat denyutnya lebih slow, ya. Nah, contohnya apa nih parasimpatis nih kalau kena slow itu kalau Bapak Ibu lihat orang lagi tendangan penalti ya di depan gawang. Tuh pemain bolanya kan rata-rata cowok semua, jarang yang cewek ya. Dia tutup di mana tuh depannya kan. Nah, itu kalau kena bola depannya, waduh terjadi refleks, namanya refleks vagal. Langsung bisa berhenti bahkan jantungnya ya. Bukan cuma slow tapi berhenti ya. Oke, jadi itu peredaran darah kita ya, ada otak yang mengatur, ada pembuluh darah kita, dan itu ada iramanya. Jadi nggak selalu bilang 120/80 sepanjang hari seperti itu, nggak ya. Jadi pagi-pagi dia rendah, lalu makin lama makin tinggi ya. Aktivitas kita membuat dia makin tinggi, entah kita ngapain ya. Kemudian kita makan siang slowing down. Kenapa? Pada saat itu pencernaan bekerja, parasimpatetik bekerja, kita turun. Nanti naik lagi, ya. Kemudian turun lagi malam tidur, pagi-pagi bangun. Ini untuk orang yang kerjanya siang, tapi orang yang kerjanya malam beda lagi. Next. Ya. Lalu sistem kedua yang mengatur tekanan darah kita, ini namanya RAA. Renin, angiotensin, aldosteron, ya. Jadi ini ya, pusatnya di ginjal nih. Intinya ngapain sih? Intinya adalah mengatur supaya air keluar masuknya cukup. Nggak boleh kebanyakan supaya kita nggak bengkak, tapi nggak boleh terlalu banyak kencing sehingga kita kemudian kekurangan cairan. Nah, kalau terlalu banyak kekurangan cairan pun lama-lama kidney-nya akan rusak, ginjalnya akan rusak. Dia ngatur dengan menahan molekul yang namanya natrium. Natrium ini bahasa Inggrisnya sodium, soda. Sodium bahasa Latin, soda ya. Jadi kalau kita dilarang makan garam, semua yang mengandung natrium pada orang yang darah tinggi harus dikurangi. Apa saja? Soda, apalagi misalnya natrium benzoat, natrium
monosodium glutamat. Itu semua adalah produk-produk natrium yang bisa meretensi atau menahan air. Kalau airnya banyak, yang terjadi, pompanya mesti lebih kuat lagi, tekanan darah akan naik. Ya. Nah, ngaturnya ini pakai apa? Ada hormon-hormon, ada enzim yang namanya renin, angiotensin, dan aldosteron. Ya. Nah, si ginjal ini menghasilkan renin, ya, renin itu kemudian menghasilkan angiotensin 1, A1, kemudian ada A2. A1 menjadi A2 yang bentuk aktif ini menggunakan enzim yang namanya ACE, ya, AC. Angiotensin Converting Enzyme. Kenapa dia mengubah 1 menjadi 2? Nggak apa-apa ya, sedikit kedokteran supaya Bapak Ibu tahu ketika Bapak Ibu ada yang sakit darah tinggi, dikasih apa? Inhibitor. Jadi menghambat konversi dari angiotensin 1 ke 2. Supaya apa? Karena kalau terjadi angiotensin 2, volume dari jantung, stroke volume itu meningkat lagi. Meningkat berarti dia pompanya harus lebih kuat, tekanannya akan naik. Oke, jadi itu yang terjadi kalau Bapak Ibu dikasih captopril, nah itu namanya angiotensin converting enzyme inhibitor, menghambat perubahan dari angiotensin. Nah itu supaya nggak terjadi tekanan darahnya tinggi. Ya itu aja yang paling penting ya, captopril dan semua pril yang lainnya ya, turunan dari captopril. Nah itu menahan supaya si angiotensin 1 tidak menjadi angiotensin 2. Ya, yang dihambat enzimnya namanya ACE. Ya, lanjut. Tekanan darah tadi ya ada 2, ukurannya satu di jantung, satu lagi di pembuluh darah. Pembuluh darah juga bisa mengatur tekanan darah. Ya, ada diastol. Jadi kalau ada 2 angka, sistol dan diastol, diastol itu tekanan darah yang di nadi. Itu bisa naik juga ternyata. Kenapa bisa naik? Kalau ada sumbatan. Analoginya sama seperti kita nyiram bunga nih pakai selang, lihat ya. Kalau Bapak Ibu selangnya dibiarkan saja seperti itu, alirannya datar ya, keluar seperti itu. Coba pijet ya selangnya, langsung ya tekanannya naik. Nah seperti itulah terjadinya pada pembuluh darah kita. Sehingga kalau pembuluh darah kita tersumbat, tekanan darahnya akan naik. Ya, oke. Tadi kita sudah belajar nih yang ngatur-ngatur pembuluh darah otak kita, ya. Yang kedua adalah sistem renin angiotensin, ya, aldosteron. Kemudian yang ketiga ini tekanan darah di perifer, ya, kalau ada terjadi penyumbatan atau penyempitan. Lanjut. Next. Lanjut Mas. Iya. Oke. Oke, nah masuk berikutnya tadi ya, penyumbatan yang paling sering itu terjadi kalau ada misalnya, kalau pernah dengar ya, aterosklerosis, penyumbatan oleh trombus ya. Nah, trombus itu dari trombosit ya, trombosit itu gambarnya kayak gini. Ini yang warnanya ungu-ungu kecil ya. Itu adalah namanya keping-keping pembekuan darah. Kalau yang paling banyak ini namanya sel darah merah. Kalau yang ungu ini sel leukosit, tapi yang intinya satu, namanya monosit. Ini yang kecil-kecil banget namanya platelet. Bahasa Inggrisnya platelet, trombosit itu bahasa Latin, ya. Barangnya sama. Ya. Lanjut. Next. Apa sih sebenarnya tugas trombosit ya? Tapi Ibu pasti pernah luka dong, kepotong atau apa ya, ketusuk. Kan dalam 1-2 menit berhenti perdarahannya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ketika ada pembuluh darah terbuka, ya, lihat di gambar sebelah A, ini si plateletnya yang warna putih-putih kecil terangsang, ya, kemudian timbullah suatu reaksi, ya, yang panjang segala macam, sehingga kemudian dia mengikat yang lain-lain. Ada benang-benang warna kuning nih, mengikat, jadi namanya clotting, ya. Kalau mau tahu lebih seperti apa clotting, ya, coba aja nih. Iris ya jarinya, terus diemin aja tuh di kaca atau di atas piring gitu ya. Ini lama-lama jadi keras ya, bukan mengeras sih, nggak keras-keras amat, tapi itu udah clotting ya. Jadi ngumpul tuh semua ya, si pembuluh keping darahnya, kemudian ada benang-benang ini sama keping-keping pembekuan darah.
supaya nyumbat sehingga tidak terjadi kebocoran pembuluh darah, darahnya nggak keluar terus. Next. Nah, itu adalah yang mekanisme normal. Yang nggak normalnya namanya pembentukan trombus. Entah bagaimana nih kejadiannya, ternyata trombus ini bisa muncul, terbentuk tanpa ada pembuluh darah yang terbuka, tanpa ada luka. Wah, pokoknya mekanismenya ribet ya. Sehingga kemudian dia ngumpul juga ngeblok di sini nih. Nah, kalau udah ngeblok begini kan sama kayak selang. Ya, selangnya kita pijit begini, akhirnya tekanannya akan lebih kuat. Ya, sampai satu saat ngeblok beneran sehingga alirannya tidak lancar atau tidak terjadi aliran malah ya, sama sekali ngeblok. Kalau itu terjadinya di di dalam arteri pembuluh nadi, wah mati, macet langsung. Selanjutnya daerah yang berikutnya tidak terdarahi, tidak tersedia oksigen yang cukup, jaringannya rusak ya. Nah, trombus ini seperti itu. Trombus ini bukan yang normal, yang abnormal. Terjadi pada pembuluh nadi, ya, atau pada pembuluh darah, bukan cuma pembuluh nadi. Dimanapun bisa terjadi trombus. Next. Ya, oke. Nah, ini dia. Ya, yang di sebelah kanan ini kalau ada kebocoran itu adalah yang normal. Sebelah kiri ini yang nggak normal. Tiba-tiba bisa terjadi seperti itu ya, kerusakan dari pembuluh darah sebelah dalam ya, kemudian terjadi clotting ya. Nah, itu bisa beredar dalam pembuluh darah, nyangkut di pembuluh darah yang kecil ya. Dan itu menghentikan aliran darah ke peredaran darah berikutnya. Next. Yep. Nah, oke. Tadi kita sudah belajar ya mekanisme tekanan darah kita, bagaimana bisa diatur dan bagaimana bisa terjadi, terutama tadi penekanannya pada sistem renin-angiotensin dan juga kepada trombus ya. Nah, sekarang si dokternya bagaimana sih ya untuk menentukan ini dia darah tinggi nih, hipertensi. Nggak boleh cuma satu kali periksa, kebanyakan 2 kali periksa, dan 2 kali periksa pun ada jeda beberapa hari ya. Jadi setelah ditahu, sekarang saya ditensi 150 nih per 90, baru bertemu kita pertama kali ya, entar dulu ya, nanti berikutnya tes lagi ya, kalau naiknya juga sama, udah dikasih suruh makan ini makan itu, ternyata tetap tinggi ya, barangkali ini adalah hipertensi ya. Kemudian diobatin dong. Jadi nomor 1 obat, tapi yang kedua pasti dokternya akan mengedukasi soal makanan, karena nggak mungkin cuma obat ya. Lalu edukasi berikutnya latihan fisik dan aktivitas fisik. Ini sama ya, mau itu obat, mau itu dikasih suplemen, tetap itu semua kombinasinya nggak bisa berhenti ya, nggak bisa ada satu aja bilang harus minum obat aja selesai semua, enggak ya, atau makan saja lainnya sembuh, enggak, atau olahraga aja akan sembuh yang lainnya, enggak ada. Semua itu kombinasi dari berbagai faktor. Next. Nah, sekarang kita highlights nih pengobatan hipertensi ya. Bisa disuruh kencing yang banyak, kasih furosemid, kasih HCT. Kenapa? Supaya air keluar ya. Tadi kita ngomong soal natrium dan retensi air ya dari sistem renin-angiotensin. Kenapa? Kalau airnya banyak, jantung memompa lebih keras, akhirnya tekanan darah naik ya. Oke, kalau gitu yang lain deh, kalau nggak seenak kencing, pembuluh darah yang tadi nyempit digedein dong ya. Ada obat-obat yang memperbesar pembuluh darah supaya tekanan darah lancar. Lalu ada lagi yang dengan sistem renin-angiotensin tadi pemberian kaptopril supaya tidak terbentuk supaya tidak ditahan tuh air dengan natriumnya ya. Lalu ada lagi, kalau gitu yang lain deh. Kalau ada yang pernah sakit jantung nih, pasti dikasih Aspilet misalnya, atau sakit jantung koroner ya, atau dikasih clopidogrel sekarang. Ya, kenapa? Dia mencegah trombus, ya, mencegah terjadinya penyumbatan. Nah, itu pengobatan-pengobatan yang sering dikasih. Lanjut. Nah, oke, apa kaitannya? Ya, ini saya memang diminta hari ini spesifik berbicara mengenai SOP Subarashi. Next.
Ya. Nah, ada 4 paten yang sudah diakui oleh BPOM, ya, cell regeneration effect, kemudian improve blood circulation. Ini 2 ini sebenarnya Bapak Ibu pasti sudah lihat di produk SOP. Ya. Lalu yang baru di sini adalah anti hypertensive agent dan prevent blood clotting. Ya. Ini adalah fungsi dari triple peptide yang lain. Apa itu peptide? Protein yang kecil, ya. Protein yang besar dipotong kecil-kecil namanya peptida. Untuk menjamin yang namanya penyerapan secara utuh. Oke. Jadi yang 2 yang baru dari SOP dengan upgrade seperti ini adalah anti hipertensi dan mencegah terbentuknya clotting, ya, bekuan darah. Next. Nah, nanti berikutnya ada tabel-tabel, ada gambar tentang uji klinis, ya, supaya nggak bingung. Uji klinis ini adalah satu prosedur, ya, prosedur yang digunakan untuk membuktikan obat itu efektif, ya, terutama obat-obat baru. Ya. Nah, sebelum ada uji klinis, ada uji yang namanya preklinis atau uji-uji di laboratoris. Jadi step-stepnya bahan aktif itu dilihat di laboratorium, diuji pada binatang, kemudian setelah itu diuji pada kelompok orang sehat, fase 1. Kenapa? Karena pengen lihat ada efek samping nggak. Fase 2 pada orang yang sakit dibandingkan dengan obat standar. Ini kita ngomong uji obat, ya. Fase 3 orang yang sakitnya makin besar, ya, dan dilihat. Lalu fase 4 post marketing. Jadi setelah lulus, ya, oke, dipasarkan. Lalu kemudian dilihat efek sampingnya. Itu uji klinis, ya. Nah, kalau itu jamu, ya, sebenarnya BPOM tidak mengharuskan ada uji klinis. Atau itu adalah makanan tambahan, itu nggak perlu. Apalagi misalnya SOP, ya, Bapak Ibu sudah tahu bagian-bagian penyusun SOP itu semua sudah ada penelitiannya, sudah ada publikasinya seperti glutathione, coenzim Q10, salmon peptide juga sudah ada. Jadi BPOM nggak akan minta lagi, ya, kita untuk melakukan itu. Tapi memang sering Pak Niko bilang, ya, saya lagi berkutat untuk membuat uji klinis. Saya ingin mengajak Bapak Ibu kita bikin yang fase 4, ya, uji klinis fase 4. Jadi nanti testimoni apa semua kita kumpulin, kita lihat dulu nih, ya, mana yang paling banyak. Sudah sering disiarkan, ya, bahwa diabetes paling banyak, ya. Dan sekarang kita lihat hipertensi juga harusnya makin terbantukan oleh adanya produk SOP Subarasi. Next. Nah, di uji klinis Subarasi, ya, pada keping-keping pembekuan darah, ya. Jadi kalau pembekuan darah yang nggak aktif, bentuknya benar-benar bagus nih, ya, tapi setelah aktif dia jadi seperti durian. Ya, kenapa sih? Ya, dia harus berpegangan satu sama yang lain, terus ngikat darah, ngikat apalagi, ya, bikin net, ya, bikin jaring, ya. Tujuannya seperti itu, ya. Lalu nih mesti ada next gambar berikutnya. Oke, bukan yang ini sih, harusnya ada satu lagi tuh yang gambarnya flow gitu, ya. Oke, di sini si Subarasi juga dibuktikan, ya, mereduksi tekanan darah, ya. Tapi ini sebenarnya fungsi yang lain lagi nih dari Subarasi, ya, ada triple peptide tadi. Oke, tapi di sini disampaikan bahwa dia adalah untuk mencegah peradangan, ya. Peradangan ini kan sebenarnya yang awali timbulnya si clotting, ya, clotting. Jadi ada peradangan di pembuluh darah, lapisan yang paling dalam itu namanya endotel, ya. Nah, itu endotel itu terjadi sesuatu yang memicu kemudian terjadinya trombus, ya. Jadi SOP Subarasi mereduksi, ya, terjadinya inflamasi, ya, peradangan, dan pada ujung akhirnya mencegah peningkatan tekanan darah. Next. Nah, ini uji klinis Subarasi. Kita ngomong Subarasi, SOP Subarasi itu satu kesatuan, yang isinya triple peptide. Jadi mungkin agak sedikit loncat-loncat, ya. Tapi ini kalau di breakdown, oh, ini fungsinya salmon, ini fungsinya si vegan peptide, ini fungsinya si sardine peptide, ya.
Nah, ini yang diceritakan di sini adalah fungsi dari si sardine peptide, ya. Nah, uji klinis Subarashi tadi sudah disinggung sedikit mengenai sistem yang namanya RAA, renin angiotensin aldosteron, ya. Di mana di situ ada enzim, ya. Pasti gampang ingatnya, ACE hardware. Nah, ini ACE, ya. Enzim ACE ini yang kemudian diinhibisi atau dihambat. Nah, penelitian ini mau melihat fungsi dari enzim yang namanya AC ini, ACE ini, ya, angiotensin converting enzyme. Enzim apa itu? Enzim yang mengubah angiotensin 1 jadi angiotensin 2. Angiotensin 2 adalah satu enzim yang kemudian berpengaruh pada peningkatan volume dari darah kita, sehingga kemudian nanti tensi akan naik. Nah, itu yang kemudian dicegah dengan memberikan ACE inhibitor, contohnya captopril. Nah, sekarang ini ada 4 wilayah dalam tubuh kita yang diambil contohnya untuk dilihat aktivitas dari enzim ini, yaitu ginjal, kemudian di sini aorta, kemudian di sini adalah arteri di perut, ya, mesenterik, kemudian ada serum, ya, serum itu bagian dari darah. Oke, lalu ada 4 zat yang diuji. Yang diberikan lingkaran-lingkaran merah ini adalah sardin, tadi ya, sardin peptide tadi, ya. Nah, ini nih dia membandingkan aktivitas dari enzim ACE tersebut di 4 tempat ini dibandingkan dengan 4 buah bahan aktif lainnya, ya. Nah, artinya apa nih? Kalau dia diinhibisi, ya, dihambat, berarti aktivitasnya akan makin rendah. Jadi si item-item ini, ya, terutama yang di serum paling menghambat aktivitas dari AC. Nah, artinya apa nih? Oh ya, paling efektif nih dari antara 4 produk pembanding lain bahwa si sardine peptide menghambat enzim ACE ini, enzim angiotensin converting enzyme, ya. Nah, kemudian ini saya nggak terlalu baca juga, ini kecil nih. Tapi ini kalau nggak salah fungsinya terhadap toleransi glukosa, ya. Ada 4 juga bahan aktif yang diuji, ya. Nah, yang paling tinggi, yang paling unggul adalah si sardine peptide. Next. Nah, uji klinis Subarashi, ya, menyatakan seperti ini, platelet hyperactivity and an impact on health. Ya, jadi apa sih dampaknya dari hiperaktivitas platelet? Ingat ya, tadi platelet itu harusnya ya santai-santai aja, jangan terlalu hiperaktif. Kalau ada luka, baru dia mesti aktif supaya nyumbat luka. Tapi ada juga yang hyperactivity, ya. Jadi si platelet ini punya peran yang penting di dalam CVD. CVD itu adalah penyakit di otak, cerebrovascular disease, penyakit di otak disebabkan oleh pembuluh darah otak. Ya, di dalam apa nih dia mempunyai peran penting karena bisa membentuk aterosklerosis. Tadi itu yang gambar trombus tadi, kemudian juga membentuk. Ya, aterosklerosis bukan trombus, beda ya. Aterosklerosis itu tumpukan lemak. Kalau Bapak Ibu pernah dengar lemak baik, lemak sehat. Lalu ada satu lagi adalah trombos, aktivitas trombus. Ya, 2 kombinasi itu bisa menghambat aliran darah di otak, terjadilah namanya CVD, cerebrovascular disease. Gampangnya kita sebut stroke, ya. Nah, aktivitas ini tinggi, ya, sehingga kemudian membuat sumbatan. Nah, itu adalah terjadinya si sumbatan-sumbatan di otak, jadi stroke, ya, karena si platelet ini hiperaktif, ya. Oke, next. Ini baru pendahuluannya, ya. Next. Kemudian setelah diberikan Subarashi, ya. Nah, ini gambar ini mau memperlihatkan bahwa si keping-keping darahnya ini lancar aja, ya, beredar di dalam foto ini, ya. Jadi untuk membedakan bahwa ini adalah ada plateletnya, dikasih warna. Nah, ceritanya. Tapi ini inti cerita dari 2 gambar ini mau memperlihatkan bahwa si Subarashi ini
ya, menekan terjadinya clotting tadi ya. Platelet kumpul karena udah jadi spike, udah kayak durian, jadi gampang pegangan tangan, terus timbul benang-benang itu namanya clotting. Nah itu dicegah ya. Ini mungkin gambarnya kurang clear, tapi ya kayaknya mungkin kayak gini-gini yang clotting. Tapi kalau kita lihat gambar ini sekarang mulus, nggak ada yang ngumpul-ngumpul ya, nggak ada yang ini semuanya PSBB kalau di sini. Di atas masih banyak ngumpul-ngumpul. Nah itu mau menunjukkan bahwa ketika diberikan Subarashi, agregasi ngumpul-ngumpulnya si platelet dihambat, ya, reduce. Oke, next. Nah ini kemudian dia menyajikan di sini, udah banyak kok ujinya pada manusia. Ini bukan pada hewan, nih pada manusia. Ini segitu banyak disajikan ya penelitiannya. Ada sekian sampel, ada M itu male, F itu female, banyak yang sudah diberikan. Ada yang dosisnya single, ada yang punya pembanding dan sebagainya. Tapi intinya mau membicarakan bahwa si Subarashi ini ternyata efektif. Oke, next. Nah, ini bagian dari komponen Subarashi lagi, SOP Subarashi yang berpengaruh kepada mencegah terbentuknya clotting tadi, ya. Jadi sebenarnya zat-zat yang punya sifat mencegah clotting antara lain ADP, ada lagi kolagen, ya itu semua mempunyai sifat mencegah ya terjadinya clotting. Selalu dibandingkan dengan sini Subarashi, ya. Nah ini aktivitasnya itu diperlihatkan di sini ternyata hampir sebanding nih, ya mau ADP atau kolagen, ya hampir sebanding. Dibandingkan dengan yang tidak dikasih Subarashi itu yang warna merah, aktivitasnya lebih tinggi, ya. Jadi dia mau bilang bahwa Subarashi ini hampir sama dia untuk menghambat terjadinya hambatan atau terjadinya clotting, untuk menghambat terjadinya clotting. Ini yang digambarkan pada gambar ini, ya. Dibandingkan dengan yang merah yang nggak dikasih, udah jelas bedanya, ya. Nah, barang-barang ini apa sih ADP? ADP itu adalah bagian dari proses pembentukan energi, ya. Yang dulunya ATP, kemudian dibuang 1P, kemudian jadi ADP sambil melepaskan energi. Kalau kolagen apa? Kolagen, wah ibu udah tahu ya, itu buat kecantikan, taruh di kulit lah, bikin kulit jadi lentur, dan sebagainya. Kolagen. Itu semua punya aktivitas yang sama, mencegah terbentuknya trombus. Next. Nah, ini membicarakan yang tadi lagi nih, aktivitasnya si SP ini adalah sardine peptide dibandingkan dengan captopril, ya, untuk menahan nah ini ternyata paling kiri ini adalah ekskresi albumin di urin. Apa sih itu barang? Aduh, pernah periksa hati dong, ya, siapa yang sakit hati pasti pernah periksa hatinya, ya. Di situ ada SGOT, ada SGPT, ada bilirubin, ada albumin. Albumin itu adalah protein yang diproduksi oleh hati. Normalnya kita butuh albumin, sehingga albumin nggak mungkin dibuang di urin, ya. Nah, ini yang dites, ya. Gimana nih orang-orang yang tidak ditreatment dibandingkan dengan yang diberikan sardine peptide dan captopril, ya. Ternyata sebanding nih, ya, menurunkan pembuangan albumin. Ya, artinya ya ginjalnya diperbaiki, ya. Karena albumin harusnya tidak keluar dalam penyaringan di ginjal. Jadi ini dia membuktikan bahwa CSP ini juga hampir sama dengan captopril untuk mencegah tidak terjadinya ekskresi albumin. Nah, baca nih. Count 14 days after consumption. 14 hari setelah konsumsi. Wah, ini bagus banget nih ya, karena ini penelitian udah publish, ya. Jadi ini bisa menggantikan fungsi obat-obatan barangkali, ya, sehingga sama, ya, mencegah tidak terjadinya ekskresi albumin. Ya. Next. Nah, ini yang lain nih, ya. Juga
secara gross ya, secara besar makro semua dilihat tensinya. Ya, before dan after. Ya, ada 2 garis nih, placebo dan tes. Placebo nih bohongan, tes dikasih makanan atau minuman sehatnya. Ya, sebelah kiri mau menunjukkan dia sistole, sebelah kanan menunjukkan diastole. Apa tuh? Sistole diastole adalah tekanan darah, kan ada 2 angka. Sistole yang atas yang selalu lebih besar daripada diastole. Ya. Nah, ini setelah sekian lama dikasih produk yang namanya Subarashi, SOP Subarashi. Nah, bedanya di sini ya. Yang placebo tetap tinggi, ya, tapi yang dikasih Subarashi turun. Ya. Hal yang sama juga terjadi pada diastole. Tapi ini kayaknya kebalik nih, yang kanan itu sistole. Saya salah ngomongnya. Yang sebelah kiri diastole, lalu dari minggu ke minggu tuh before and after. Ya, oke, next. Nah, jadi Bapak Ibu, SOP Subarashi ini merupakan penyempurnaan dari SOP 100 ya. SOP 100 Bapak Ibu pasti sudah hafal. Ingat P-nya itu peptide ya, protein kecil dari salmon ya, dan disempurnakan, di-upgrade ya. Istilah upgrade pasti sering kita dengar dengan sardine peptide dan vegan peptide. Ya, vegan tuh mungkin mau bilang tuh dari tumbuhan ya. Orang-orang yang makan tumbuhan kan bilang vegetarian, vegan ya. Kasihlah istilahnya vegan peptide. Next. Tapi mungkin nanti bisa ada yang kasih tahu yang benarnya apa kali vegan peptide ya. Karena kan cuma untuk memudahkan kita. Oke, ini adalah slide-nya. Mungkin ada yang tambahan lagi ya, Mas Angga ya? Yang ini tuh. Sebentar. Jadi kira-kira itu sambil menunggu ya, slide tambahannya ada beberapa slide ya, bahwa ini sama dengan SOP. Jadi banyak orang yang berpikir waduh biasanya SOP sekarang dikasih yang lain gimana nih ya. SOP-nya masih ada ya. Dan patennya dua udah tertulis ya, yang ketiga belum tertulis. Tadi kalau yang diakui BPOM ada 3, satu lagi screen improvement. Tapi di dalam paten yang tadi diakui di BPOM memang nggak tertulis skinnya. Ya mungkin adalah urusan-urusan bagaimana kenapa belum tertulis skinnya. Tapi yang penting bahwa itu SOP. Jadi meskipun skinnya nggak tertulis ya kita yakin dan percayalah bahwa itu SOP. Dan itu pasti akan mempunyai dampak. Kemudian ada tambahan 2 peptide tadi yang menarik dari sardin dan dari vegan ya, dari tumbuhan. Oke, terus slide-nya udah Mas? Yang di brosur ya? Ya, bentar. Saya ingin kasih lihat yang di brosur karena yang brosur itu juga lumayan bagus ya untuk Bapak Ibu mengingatkan Bapak Ibu ya. Oke, ini dia. Perdana ini brosurnya juga baru jadi soalnya. Oh, kok saya udah pernah dapat dari orang lain loh, serius loh, bukan dari kantor pusat. Nah, ini. Nah, yang penting di belakang tengah-tengah coba deh. Nomor 3 ya. Kelihatan nggak, Dok? Kelihatan. Nah, berikutnya. Yang berikutnya ini. Oke. Nah, ini yang penting ya Bapak Ibu ketika memperkenalkan ya. Memperlancar sirkulasi darah dan oksigen. Itu yang penting diperkenalkan ya. Membantu menurunkan tekanan darah ya, mencegah penyakit jantung. Jadi karena peredaran darah diperlancar, maka mencegah penyakit jantung. Penyakit jantung yang umum terjadi di Indonesia namanya penyakit jantung koroner. Itu sebenarnya adalah sumbatan pada pembuluh koroner ya, pembuluh nadi jantung. Terus sesuai dengan paten yang diakui, maka kita bisa ngomong nih anti hipertensi. Nggak apa-apa kita ngomong ya. Sebenarnya waktu yang satu lagi usul-usul dengan dibilang anti hepatitis C, selama itu sudah diakui oleh BPOM, ya kita ngomong aja
mau dokter protes apa dokter nggak protes, silakan. Ini teman-teman sejawat kalau ada di sini dan juga punya teman-teman yang lain mohon diajak. Mengapa? Karena produk-produk seperti ini butuh dokter. Nanti kalau Bapak Ibu lihat dalam sesi tanya jawab, begitu banyak isu, ya, dan kalau itu bukan dokter yang membantu menyelesaikan, mau siapa lagi, ya, harus dibantu karena kita yang belajar, ya. Jadi teman-teman sejawat di sini jangan gengsi deh. Apa sih mau gengsi? Kalau maling kita gengsi, ya. Ini kan bukan sesuatu yang kriminal. Kita menjelaskan kok yang benar seperti apa, ya. Oke, ini penting nanti kalau udah beredar ya, Mas Angga ini bisa dibaca ya, semua bisa baca detail ya. Penting untuk kita menjelaskan produk ini, jadi jangan juga kita overclaim, bilang segala macam. Oke, tapi yang produk SOP yang awal itu bahwa punya fungsi regenerasi itu tetap ada, bukan berarti hilang, tetap ada. Oke. Itu aja sih Mas Angga yang mau disiarkan. Yang lainnya, Mangga, silakan kita tanya jawab aja lebih seru. Oke. Bentar. Ini nanti untuk brosur akan segera dirilis teman-teman. Ini saya lagi mau kasih ke percetakannya dulu, terus nanti soft copy-nya baru dibagi-bagiin sekalian kan. Oke. Ini sekarang kita mau tanya jawab aja ya dok ya? Iya, dari 500 pertanyaan tuh. Langsung boleh ditanyain teman-teman. Kalau yang kemarin tuh ada yang Q&A sama Pak Niko kan belum sempat kejawab, bisa langsung dijawab sekarang mungkin dapat gitu kan. Ini saya dari atas. Saya juga udah ada minta tolong tim saya. Saya ada minta tolong tim saya nih. Kan selama ini kan kita kan tanya jawab nih, saya cuma bacain yang di Zoom aja kan, yang di Facebook ibaratnya kayak nggak dapat. Ini sekarang saya ada minta tolong sama mereka buat biar ada pertanyaan-pertanyaan dari Facebook, saya baca beberapa aja tapi ya nggak bisa semua. Iya, bisa semua. Oke, ini kami tunggu. Ini dok, ada saya ketangkap mata satu. Kalau orang yang pernah mengalami penyumbatan di otak, sama dokter dikasih obat pengencer darah, tiap hari minum pengencer darah, apakah masih boleh minum Subarasi ini? Apakah nanti darahnya nggak jadi semakin encer? Oke, pertama istilah pengencer darah itu hanya untuk mempermudah ya, tapi sebenarnya fungsinya anti thrombolytic agent, sama dengan si Subarasi ini. Pilih salah satu. Kalau itu boleh pilih salah satu. Saran saya sih salah satu dan tes gitu ya, jangan langsung meninggalkan ya, tapi pilih salah satu karena sama anti thrombolytic agent. Oke. Kalau pada penderita hipertensi konsumsi katopril terus, apakah ada efek sampingnya ke organ lain seperti ginjal? Gimana ulangnya lagi? Kalau pada penderita hipertensi, dia konsumsi katopril terus setiap hari mungkin ya, rutin. Apakah ada efek sampingnya ke organ lain seperti ginjal? Katopril efek sampingnya ke paru. Yang saya tahu orangnya batuk-batuk. Itu yang saya tahu, tapi baca di brosur obat pasti ada deh efek sampingnya apa aja. Oke, ini ada yang dari Facebook sekarang, tim saya lagi kirim. Selamat sore Dr. Trevino. Dok, kalau SOP Subarasi ini sifatnya hanya menormalkan tekanan darah biar normal atau bisa menormalkan yang tinggi untuk selamanya? Maksudnya untuk menjaga. Namanya saya minum terus ya? Iya. Betul. Sama selamanya ya minum, bukan berarti nggak minum juga. Gini, pertama sih kita nggak tahu juga, ini kan tiap-tiap orang beda nih, kenapa dia tekanan darah tinggi ya. Artinya mekanisme angiotensin ini dengan Subarasi atau mekanisme trombus itu yang ditangani oleh si Subarasi ini. Karena ada mekanisme lain, misalnya mekanisme karena tiroid kan lain judulnya ya.
Itu kalau kita ngomong tensinya. Tapi tiroidnya terkendali dengan SOP misalnya, karena regenerasi sel baik, ya bisa juga terjadi membaik. Gitu. Jadi yang diarahkan di sini adalah yang tadi itu, yaitu dengan sistem angiotensin tadi sama trombus. Nah kita nggak tahu nih ya, kalau Bapak Ibu jualan jangan terjebak di medis, ya nggak tahu apa. Jadi ya kalau dokter kan kita bisa tahu ya, tapi kalau yang bukan dokter nggak usah terjebak di situ, kasih aja, terus kemudian evaluasi tensi darahnya. Saya rasa hampir di semua tim udah ada ininya ya, udah ada dokter kayak, masa nggak ya? Dokter banyak ya di semua tim ya? Ada sih di semua grup Toreda, itu ada kayaknya nyebar. Ya mohon kalau dokter-dokter ada di sini dalam 500 orang itu yang di FB, bantulah kita ya kerjasama memberitahukan lain. Karena nggak mungkin semua ditanyakan ke saya. Ya pasti perlulah yang lain juga untuk mendukung. Oke. Selanjutnya, kalau sudah bertahun-tahun konsumsi Aspilet, Bisoprolol, Furmalat, dan Captopril untuk darah tinggi, apakah bisa konsumsi Subarasi? Bagaimana? Apakah masih bisa tetap konsumsi obat dokter tersebut dan siang atau sorenya konsumsi Subarasi? Mohon saran. Thank you, Dok. Oke. Memang dia punya obat anti hipertensi ya. Obat-obat tadi juga disebut anti hipertensi. Kemudian yang atau lagi itu yang pertama Aspilet ya. Aspilet itu sama dengan Subarasi. Fungsinya yaitu untuk mencegah terjadinya trombus ya. Kalau yang Aspilet ya pilih salah satu, yang mana ya. Yang kedua mengenai si obat-obat hipertensi yang lain, sebenarnya kewenangan untuk menurunkan tensi itu di dokternya, bukan di saya. Kecuali dokternya merujuk ke saya. Nah, boleh deh. Saya yang turunin dosisnya, tapi diujuk ke saya, jangan kemudian nanya ke saya, tapi saya nggak mau meriksa lebih detail lagi, gitu. Jadi kewenangannya di dokter. Pada dasarnya prosedur untuk pengobatan hipertensi memang kita harus turunin kalau dosisnya, kalau udah terkendali harus diturunin, dosisnya diturunin, kemudian dilihat lagi udah cukup apa enggak ya. Jadi ya harusnya bisa diturunkan. Oke, kalau ini ada yang nanya lagi dari Facebook lagi. SOP Subarasi bagi penderita ginjal bocor, anak usia 13 tahun. Sudah 2 tahun menjalani pengobatan, cukup. Mungkin ini nanya harus berapa banyak dia konsumsinya per harinya, Dok? Ya, yang pasti bisa ya, karena sudah ada penelitian yang mencegah albumin keluar. Ya, bocor tuh albumin indikatornya. Karena albumin aja bisa keluar, berarti yang kecil-kecil yang lain bisa keluar. Kalau dia sudah bilang albumin ada penelitiannya, berarti kita bisa pakai. Nah, berapa banyak ya? Sebenarnya kan ginjal kita kan berapa sih besarnya ya? Kalau bisa ketemu di urin, berarti kiri kanannya udah rusak tuh. Ya, saya selalu sarankan tetap mulai dari dosis yang diajarkan saya sama berapa, atau ya disebut dosis ya, sekarang jadi saya ngomong dosis ya gara-gara udah nyebrang ke efek obat juga ya. Nah, mulai dari situ berapa yang dianjurkan, apakah 2 kali 1 saset, kemudian meningkat. Kenapa harus ditingkatkan? Ya kita mau secepat apa memperbaiki ginjal. Ya, ginjal kita kiri kanan. Ya, jadi segitu gramnya, segitulah kira-kira kebutuhannya. Mungkin ya mulai dari 2 kali 1, ya kita nggak tahu berapa gramnya sih, 2 kali 2, lanjut aja gitu terus ya, sampai kemudian kita bisa lihat parameter albuminnya di dalam urin. Oke, ini ada yang menarik nih. Sore Dok, mau tanya, selama ini tante saya sakit psoriasis. Nah, dia ini konsumsi SOP 100+. Nah, sekarang ada SOP Subarasi, dia ingin pindah. Cuman tante saya ini nggak bisa kena omega 6, omega 9, vitamin B, kompleks, dan B8. Kira-kira gimana solusinya, Dok? Thank you. Oke, sepengetahuan saya nggak ada omega ya di dalam produk Subarasi, jadi boleh dikasih. Kalau vitamin B juga kayaknya nggak ada ya dalam Subarasi, karena ingredients itu kan harus di-declare
di dalam kemasan. Benar nggak ya Mas Angga ya? Saya juga belum baca kemasannya. Mana ada vitamin C yang saya tahu. Vitamin Soalnya, C ada ya? ya, Oke. itu saya revisi berapa kali itu bolak-balik Bepom lagi itu subarasinya. Iya. Iya. Jadi vitamin B nggak ada kan? Ada vitamin B, terus nggak ada omega. Ya. Jadi ini Bu, Bapak Ibu juga jangan salah ya. Namanya ikannya sama, salmon. Tapi yang satu omega, yang satu peptida. Omega itu adalah asam lemak. Asam lemak tidak jenuh pada atom ya, rantai karbon C nomor omega sekian gitu. Makanya omega nomor 3, ada omega nomor 6 gitu ya. Itu asam lemak tidak jenuh, itu bukan protein, bukan peptida ya. Kita minum omega itu atau asam lemak itu sebelum terbentuk trombus. Tapi kalau udah terbentuk trombus ya nggak bisa lah. Omega itu untuk sebelum terbentuk trombus. Berarti kapan minumnya? Ketika kita umur 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun. Kenapa? Anak-anak kita ini sudah dikenalkan dengan junk food sejak kecil. Jadi udah terbentuk tuh semuanya sejak umur 10 tahun. Jadi ya omega 3 di situ. Ya bukan berarti sekarang nggak boleh minum omega 3. Boleh juga, karena kan pembuluh darah kita masih panjang nih, masih banyak. Yang trombus-trombus kecil udah ada, tapi yang sisanya belum terbentuk. Dicegah juga. Oke, lanjut. Ini banyak yang nanya, di Facebook juga banyak, di Zoom juga banyak. SOP Subarasi aman atau enggak untuk ibu hamil, Dok? Untuk ibu hamil, yang dikhawatirkan dulu nih, ya, aman apa tidak aman. Biasanya sih kalau ibu hamil, pengaruh kepada janin, itu yang nomor satu yang di prevent ya. Saya belum pernah baca tulisan, ya. Produk-produk ini tidak ada tulisan apakah ditransfer lewat plasenta apa enggak. Ya. Kalau mau yakin dan lebih aman, memang 3 bulan pertama alami aja semuanya. Kenapa? Karena 3 bulan pertama itu pembentukan janin supaya lengkap. Ya, kalau dengar presentasi stem cell saya bilang stem cell itu dalam 3 bulan janin itu udah lengkap, ada mata, hidung segala macam. Jadi kalau 3 bulan pertama ada zat-zat yang kita nggak tahu, kemudian masuk ke plasenta, kemudian merusak janin, terjadilah kerusakan di dalam janin. Ya udah, ntar dulu deh kalau gitu. Kalau kita nggak, saya belum pernah baca soalnya, maaf ya. Tapi kalau ada ya silahkan mengoreksi saya, silahkan kalau ada yang pernah baca. Tapi setelah 3 bulan tubuh udah utuh ya, bayi udah utuh, silahkan. Itu satu efek ya yang mungkin ditakuti, yaitu pada janin. Efek lain barangkali saya kurang tahu apakah ini yang dipertanyakan, terhadap tekanan darah. Ya, kalau itu terhadap tekanan darah, nah ini kan sebenarnya anti hipertensif. Jadi yang hipertensi dikurangi. Kalau yang normal yang nggak akan dikurangi lagi, ya. Karena ibu-ibu nggak boleh tekanan darah rendah juga. Kasihan tuh janinnya kekurangan makanan kalau tekanan darahnya rendah. Oke, jadi kalau ini yang tekanan darahnya normal-normal aja, ya nggak ngaruh. Ya. Ngaruhnya hanya kepada yang hipertensi. Oke, kalau ini kalau tekanan darahnya rendah, cocok nggak minum? Tadi udah dijawab. Nah terus, Dok, saya mau tanya, saya ada diagnosa CKD, gagal ginjal ya. Saya juga ada hipertensi, asam urat, dan kolesterol. Sehingga yang saya minum adalah amlodipin dan obat kolesterol dan asam urat. Setelah 3 bulan minum SOP 100 plus 2 saset per hari, LFG sudah 35. 3 bulan minum SOP 100 naik jadi 40. Lalu kadar urea membaik signifikan dari 36 menjadi 23. Rasio albumin dari 105 menjadi 100. Yang saya tanyakan, kapan saya boleh lepas obat amlodipin, obat asam urat, dan obat kolesterol? Nah, itu hak dokternya ya, bukan hak dokternya gini, diskusinya sama dokter yang tanggung jawab, jangan sama saya, nggak boleh. Nanti cuma berdasarkan Zoom meeting kayak gini terus berhenti obatnya, terus saya yang kena ntar. Ini diskusi sama dokternya, ya. Memang ada improvement ya, dan saya yakin dengan Subarasi akan lebih ada improvement lagi karena ada penelitian yang mencegah kebocoran albumin. Ya, itu udah
jadi penelitiannya dia. Jadi pasti ada improvement ya. Tapi kalau kemudian kapan mesti stop, nah jangan tanya saya. Soalnya nih, tapi bagus sih ditanya ya. Karena yang dikasih amlodipin. Amlodipin tuh untuk pemuda supaya lebih terbuka ya. Itu kalsium channel blocker ya. Jadi dia supaya terbuka. Gitu, karena yang diharapkan dengan makin melebar pembuluh darahnya, aliran darah makin lancar ya. Tapi itu dengan cara apa? Otot-otot dinding pembuluh darah itu yang dilebarkan ya. Lain dengan kerjanya si antitrombolitik. Kalau itu melegakan juga aliran darah, tapi trombusnya itu, sumbatannya itu yang dibuang. Beda cerita ya, dua-duanya beda cerita. Nah, kalau ya nggak tahu mungkin apa yang dipikirkan ya. Saya mencoba memikirkan dokternya memikir apa, tapi belum tentu itu dokternya berpikir sama seperti itu ya. Kenapa dikasih ini? Karena ceritanya kalau orang gagal ginjal itu kan albumin kebuang gitu ya, terus cairan-cairan jadi numpuk, makanya orang suka bengkak ya. Nah, itu mungkin dia harapkan dengan ini dikasih kalsium channel blocker itu amlodipin itu ya, tekanan darahnya turun, dengan cairan-cairan tubuh itu masuk dalam aliran darah ya, terputar lagi dan bersirkulasi lagi. Mungkin yang diharapkan seperti itu ya. Tapi saya nggak mengklaim bahwa itu pemikiran dokternya ya. Jadi sekarang kalau udah di si trombus, jadi mekanisme tekanan darah naik kan beda-beda nih ya. Kalau mekanisme subarasi ini ya trombusnya itu yang dihilangkan ya, kira-kira sih seperti itu. Jadi tergantung lah ini. Tapi jangan suruh saya stopin obat ya, kecuali dokternya kasih ke saya refer dan pasien juga konsultasinya ke saya. Kalau cuma Zoom meeting saya nggak mau ngomong, terus saya digantung. Oke dok, ada yang tanya pada pasien talasemia apakah bisa menggunakan SOP? Ya itu sudah pertanyaan rutin ya, penyakit-penyakit genetik itu kita hanya menekan supaya nggak makin parah ya. Orang talasemia pasti HB-nya turun. Dengan HB-nya turun terjadi kekurangan oksigen, stres oksidatif. Nah itu yang kemudian kerusakan jaringan itu yang dibantu SOP. Tapi gennya sudah nggak bisa diapa-apain lagi, gennya pasti sudah talasemia terus. HB-nya akan pasti rendah. Oke. Ini mungkin ada pertanyaan, saya ganti-ganti dikit. Pak Dokter, pasien pembengkakan jantung, apa bisa terbantu dengan subarasi? Dan kenapa saat ditensi tidak muncul bawahnya? Thank you. Apa? Satu lagi, ekor-ekornya apa tadi? Dan kenapa saat ditensi tidak muncul tensi bawahnya? Saya juga nggak tahu. Diastol maksudnya ya, angka keduanya nggak muncul. Diulangi aja lagi. Mungkin kurang keras kali ininya, mindsetnya ini kurang keras atau apa kali ya. Oke, tapi tentang pembengkakan jantung, ini mesti jelas dulu yang dimaksud, apakah jantungnya membesar atau otot-ototnya yang membesar. Ya, itu mesti diperjelas dulu. Bisa juga kalau pembengkakan jantung tuh jantungnya melebar karena cairan numpuk. Ya, jantungnya jadi melebar, membesar gara-gara cairan numpuk. Nah, apakah itu akan terbantu oleh SOP dan subarasi, SOP subarasi? Ceritanya beda sih ya. Itu kan karena aliran darah nggak lancar dan itu dalam volume besar. Ya, ceritanya beda. Kenapa jantung jadi lemah seperti itu? Bisa diatasi dengan SOP dan subarasi. Tapi untuk mengurangi cairan untuk supaya cepat keluar, supaya jantungnya kembali normal, pakai obat. Enggak, bukan dengan SOP subarasi. Ini cairan harus dibuang ya, supaya jantungnya bisa mulai belajar lagi memompa efektif. Nah, apa yang menyebabkan jantung lemah, misalnya sumbatan pembuluh darah dan sebagainya, oke, itu bisa diatasi oleh SOP subarasi. Oke, ini baik banget masih yang nanya, dok untuk darah rendah subarasi boleh nggak? Jadi gini, ini biar saya yang jawab dok, nggak apa-apa. Jadi kan patennya itu kan anti hipertensi ya dok ya. Maksudnya berarti kan yang anti hipertensi ya berarti kita mencegah yang mencegah ke arah sana, mencegah ke hipertensinya. Kalau darah rendah sebenarnya menurut saya ya, udah darah rendah mau diturunin lagi mau nggak ada darah atau gimana, nggak ada tekanan, nggak mungkin turun sih harusnya, benar nggak dok? Nggak mungkin, ya nggak mungkin turun. Selama kita punya fungsi jantung, otak ya,
eh, ginjal normal, ya, tubuh akan mengkompensasi kalau tekanan darah terlalu turun, ya. Yang siapa yang deteksi ini nih? Di sini nih ada benda yang akan mendeteksi kalau tekanan darah terlalu turun. Langsung dikompensasi ya, supaya tekanan darah kembali ke stabil. Ya. Ini nggak akan mungkin lebih rendah selama jantungnya, pembuluh darah ini ya, kemudian ginjalnya juga normal dan otaknya normal. Ya, kalau otaknya normal mungkin tidak terjadi lagi. Contohnya kalau kita lihat pasien di ICU ya, drop terus ya, nggak balik lagi. Oke, next. Dok, orang tua usia 66, ada keluhan detak jantung lemah. Itu boleh konsumsi SOP Subarasi atau bisa terbantu nggak? Thank you. Nah, ini diagnosisnya mesti pasti dulu apa nih maksudnya detak jantung lemah ya. Kalau gagal jantung ya sekali lagi SOP Subarasi mungkin mengarah ke penyebabnya apa. Misalnya karena penyakit jantung koroner, itu bisa dibantu. Tapi yang detak jantung melemahnya harus diperjelas dulu apa ya. Jadi kalau misalnya dia penyakit jantung koroner ya dibantukan oleh SOP Subarasi ini. Atau penyakit ginjal kronis, tadi sudah ada contoh testimoni, itu juga akan terbantu oleh produk ini. Oke, ini next ada yang, dok saya ada penyumbatan di saraf sudah sejak 7 tahun yang lalu. Dokter Deva Tasan Mount E ada mengadakan terapi juga ke otak, transkanal ultrasound, dan rapid magnetic stimulation. Saya disuruh konsumsi mungkin ini ya, ginkgo 3 kali sehari, cardiblok pada malam hari. Seingat saya, dulu ada makanan suplemen Q10 yang dihentikan dokter, sebab ginkgo itu sudah menjadi pengencer. Sedangkan saya baca di SOP Subarasi itu mengandung Q10. Apakah saya boleh konsumsi? Tensi saya 105/65. Ini japri aja kali ya. Saya juga mesti tanya lagi kenapa Q10 dilarang ya. Ini kan japri aja kali bapak atau ibu yang ini yang menanyakan. Nanti bisa dikumpul di Mas Angga ya atau Alden ya, nanti atau Catherine ya, nanti bisa diserahkan untuk ditanyakan japri aja. Oke. Apakah aman untuk penderita asam lambung karena sepertinya mengandung banyak ekstrak buah-buahan? Thank you. Maksudnya buah-buahan yang asam kali ya, kita bilang. Tapi kita enggak asam nggak ya? Coba gimana dong? Yang dikhawatirkan apa dulu nih ya? Mungkin karena rasanya asam, berpikir bahwa jadi akan mengenai asam lambung. Ya sebenarnya kalau asam lambung sendiri rasanya nggak asam loh, rasanya pahit. Ya, pasien-pasien yang pernah GERD tahu rasanya pahit bukan asam. Ya. Nah. Jadi kalau bersifat rasanya asam, apakah mempengaruhi asam lambung? Sebenarnya sih enggak ya. Lagi kalau misalnya kayak vitamin C, ya, itu kan asam ascorbat. Memang asam ascorbat, tapi itu asam lemah. Beda dengan HCl, asam lambung itu HCl. Asam lambung itu HCl itu asam kuat, ya, asam ascorbat itu asam lemah. Jadi kalau khawatir akan mengiritasi lambung, pada dasarnya sih enggak. Pada dasarnya enggak. Lebih banyak pikiran kita yang bikin khawatir daripada rasa asam. Ya, rasa asam itu tidak identik bahwa akan membuat keasaman dari lambung kita berubah. Ya berubah tapi kecil banget, karena bukan asam kuat ya. Oke, dok, kalau pasca operasi, kira-kira boleh nggak konsumsi SOP Subarasi? Sedangkan saya ada pernah dengar, kalau pasca operasi itu lebih rentan kena pembekuan darah. Thank you, dok. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi saya nggak tahu nih ide pertanyaannya kemana, tapi saya coba mencoba merasakan ya apa yang ditanyakan. Jadi kalau kita luka, ya termasuk juga operasi itu kan luka di belek, ya. Maka ada mekanisme pembekuan darah. Mekanisme itu tetap jalan. Itu tidak akan terganggu dengan produk yang namanya Subarasi. Subarasi ini sebagai anti-thrombolytic agent mencegah trombus tadi yang abnormal tadi. Itu sama dengan ya kita minum obat tadi ya. Jadi obat itu juga mencegah supaya tidak terjadinya clotting tadi trombus tersebut. Jadi mekanisme normal sih tetap jalan. Dan kalau kita habis operasi memang kita perlu pembekuan darah.
Kalau nggak kocor terus darahnya keluar ya. Oke, jadi yang disampaikan di jurnal-jurnal tentang fluid flow ini, ya, tentang si Subarashi, mungkin kalau di jurnal bahasa lainnya bisa dapat dilihat tuh fluid flow, ya, itu dia tidak mengganggu mekanisme pembekuan darah yang normal. Dok, konsumsi Crestor selama 9 bulan, apakah ada efek ke ginjal? Untuk kolesterol bagusnya Subarasi atau Utsukushi? Nanti muncul di brosur ya, brosur obatnya, efek ke ginjalnya apa, ya, kalau untuk obat. Terus kemudian untuk kolesterol ya, kolesterol apa yang bagus? Kolesterol sih sebenarnya kita harus makan banyak serat ya. Kalau mungkin bukan bagus directly menurunkan kolesterol ya, tapi dengan kita mengonsumsi SOP Subarashi, kita mencegah kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh kolesterol LDL yang tinggi. Itu ya yang mungkin saya bisa coba ini ya, gali ya di dalam situ. Dia tidak akan langsung mempengaruhi hati yang produksi kolesterol itu ya. Kemudian menyebabkan produksi kolesterol turun. Bukan di situ fungsinya, ya. Tapi kalau misalnya ada produksi yang namanya LDL itu meningkat, yang meningkatkan terjadinya arteriosklerosis, penyumbatan pembuluh darah, nah itu sklerosisnya itu bisa diturunkan, bisa dikurangi oleh produk SOP Subarashi. Oke, kalau darahnya encer, udah dijawab tadi kalau darahnya encer. Dok, suami pernah operasi karena pembengkakan aorta. Sekarang ada indikasi klep jantung bocor. Konsumsi rutin obat Simak 2, Triatek, dan Concor. Sekarang konsumsi SOP Subarasi apa nggak apa-apa? Thank you. Apa nggak apa-apa? Obat Simak 2, Triatek, dan Concor. Ya, oke. Saya coba meraba-raba dulu nih apa nih yang terjadi. Oke, pertama gini ya, aorta ini kerusakannya apa ya? Aorta ini pembuluh darah besar ya. Kerusakan pada endotel ini bisa direparasi atau diregenerasi oleh SOP. Ya. Termasuk juga nanti terbentuknya plak-plak itu sklerosis dan sebagainya. Klaimnya adalah fungsi dari Subarashi itu bisa membantu mengurangi. Ternyata dalam jangka waktu panjang kemudian terjadi kerusakan klep. Klep itu sudah merupakan kerusakan struktural, bukan kerusakan karena fungsi lagi. Ya, mungkin karena sudah komplikasi cukup lama, aortanya misalnya melebar, darah memompa terus, kemudian tetap aja tekanan darahnya mungkin terganggu, akhirnya terjadi klepnya, saya nggak tahu lah, bocor lah istilahnya. Ya, nah itu yang struktural itu mesti dioperasi kayaknya sih. Itu bukan ranahnya SOP lagi untuk menyelesaikan. Tapi setidaknya di dalam sistem itu, karena ada masalah kardiovaskular waktu itu, nah si SOP akan meregenerasi pembuluh darah yang rusak itu. Improvement dari blood circulation. Oke. Untuk penderita hipertensi karena obat keperam. Apa bedanya sedangkan di vegan peptide sama ini saya bacain yang di sini nih, ada tadi di Facebook. Oh ini. Dok, saya mau tanya, saya ada diabetes mellitus dan komplikasi, sudah ke pembengkakan jantung dan cairan di paru-paru. Saran dokter, saya konsumsi berapa banyak per harinya? SOP atau SOP Subarasinya? Selalu mulai dengan ini ya, tetap yang dianjurkan 2x1 ya. Sekali lagi ini nutrisi, jadi kita mau makan banyak juga nggak apa-apa. Nah, kadang kan orang punya reaksi yang berbeda-beda. Jadi dengan 2x1 oke, 2x2 oke, mau sampai 10 saset pun saya pernah ada yang konsultasi dengan makan 10 saset. Selama dia oke, ada improvement ya nggak masalah juga, silakan. Tapi saran saya bertahap, jangan langsung gede, takutnya nanti kaget ya, belum beradaptasi malah jadinya
eh, jadi nggak enak ya. Oke. Dok, ini SOP Subarasi bisa membantu penyakit hipertensi karena faktor keturunan nggak, Dok? Apakah hipertensi dibantunya hipertensi itu cuman mungkin pertanyaannya maksudnya kayak ya saya sehat-sehat aja tapi saya setiap hari makan KFC, setiap hari makan Indomie apa segala macam terus saya hipertensi apa makan seafood apa kayak gitu, atau yang bisa dibantunya yang itu atau yang keturunan saya sehat-sehat aja tapi tiba-tiba hipertensi. Hipertensi primer itu yang ya itu juga nggak tahu. Tapi gini, apa namanya hipertensi ya mau itu keturunan nggak keturunan, ya keturunan pun ya kayak saya misalnya keturunan gula tetap ada pemicu. Kalau nggak ada pemicu juga nggak jadi apa-apa ya. Nah kita nggak bisa memprediksi pemicu itu apa di dunia luar kita karena ya ada polutan masuk lewat mulut, lewat udara, semua masuk juga. Jadi pasti akan membantu mencegah. Ya, itu yang pasti. Ada antioksidan, ada stres oksidatif di dalam peristiwa terjadinya hipertensi, pasti akan membantu untuk mencegah. Ya, jadi yang namanya keturunan pun nggak akan begitu aja jadi penyakit. Mesti ada pemicu dari luar. Nah itu di situ bermainnya si SOP ini juga apa namanya untuk mencegah terjadinya hipertensi. Oke, ini teman saya hampir 1 tahun terakhir ini kena serangan jantung. Terus mau pasang ring nggak bisa karena karena ginjalnya bermasalah. Lalu sampai sekarang harusnya cuci darah. Cuman dia selalu menghindar untuk cuci darah. Jadi sekarang kondisinya itu ginjalnya semakin kurang berfungsi sehingga jadi badan sering gatal-gatal dan membengkak kakinya. Sebaiknya konsumsi SOP Subarasi atau mungkin Utsukushi atau apa, Dok? Atau dicampur aja dua-duanya? Ya, untuk ini SOP Subarasi dulu ya. Atau gini, kemarin presentasinya Pak Niko kan ya, Utsukushi dulu ya untuk memperlancar supaya ususnya bagus, penyerapan bagus. Setelah itu baru Subarasi. Nah, dengan Subarasi itu apa namanya? Subarasi itu dengan maaf. Oke, tunggu bakso gorengnya lewat dulu, soalnya keras banget. Jadi Subarasi tadi kan sudah dijelaskan ya, ada klaim-klaimnya menurunkan tekanan darah, kemudian juga menurunkan pembuangan albumin. Nah, itu yang kemudian membantu untuk meningkatkan perbaikan dari ginjal ya. Tapi ya saran dari kemarin itu adalah Utsukushi dulu yang diberikan supaya usus dalam kondisi yang prima sehingga bisa menyerap produk nutrisi yang lain. Itu. Ini ada yang nanya. Dok, tolong tanya kalau ada pasien sakit jantung dan sudah pasang ring 5 kalau yang ini. Apa bisa terbantu dengan konsumsi Subarasi? Bantu apa? Ini keywordnya di situ ya. Membantu melepaskan ring nggak bisa. Ya. Ringnya biarlah di situ. Tapi jangan sampai ada ring lagi yang mesti masuk. Nah itu membantu di situ. Tapi rutin dan satu. Yang kedua ya juga jangan kemudian hanya bergantung di SOP Subarasi ya. Tetap aja tadi presentasi saya namanya darah tinggi, obat, nutrisi, latihan fisik itu udah kombinasi paten deh ya. Jadi udah si Subarasi itu namanya di nutrisi ya. Kemudian ada latihan fisik, nah obat yang mungkin bisa lama-lama berkurang selama nutrisinya bagus. Karena kan awalnya juga nggak terjadi apa-apa, itu kan kita cuma hidup dari nutrisi dan latihan fisik. Ya. Kemudian terjadilah kerusakan, makanya baru obat masuk. Jadi obat ini ya mungkin enggak akan dibutuhkan selanjutnya, tetapi yang penting nutrisi dan latihan fisik. Dan nutrisi itu salah satunya SOP Subarasi. Yang lainnya ya kurangi dong, yang lemak-lemak, kurangi kolesterol. Karena hati aja udah produksi sendiri, jadi ngapain kita nambah beban lagi? Ya, jadi nggak cuma satu ya, jangan cuma bergantung di satu produk ya.
Berapa banyak dok konsumsinya dok kalau yang tadi udah pasang ring itu kira-kira per hari? Ya sama ya, karena ini nutrisi mulai dari 2 kali 1. Kita memperbanyak 2 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 2, 3 kali 3, nggak masalah, nggak masalah ya. Selama ini masih namanya nutrisi. Karena isinya yang pasti kalau di breakdown ya, peptida itu aja asam amino. Asam amino itu kan penting buat tubuh kita. Nggak akan menyalahi. Kemudian ada glutathione, kemudian ada coenzyme Q10 ini mungkin ya. Oke, ya kita coba aja dengan 2 kali 2 paling banyak atau 2 kali 3 dulu. 3 kali 2 ya. Lihat jantungnya oke nggak, berdebar-debar apa enggak dan sebagainya, udah makin fit ya. Tapi harus latihan fisik ya, jangan juga nggak latihan fisik ya. Nah, itu yang penting. Oke. Untuk kulit berjerawat pakai apa? Utsukushi. Dok, untuk penyempitan jantung dan tekanan darah untuk penyempitan jantung dan tekanan darah baiknya saya menggunakan apa? Subarasi. Ada kanker ovari ini angkat untuk menunjukkan apakah subarasi ini benar-benar ini. Waduh. Sore, tolong tanya dok, teman saya ada yang konsumsi SOP setelah 2 minggu sempat mimisan 2 hari. Lalu sudah berhenti, tadi pagi pas bangun tidur, buah zakarnya nyeri. Dan pas mau buang air kecil, susah keluar. Hingga akhirnya keluar darah. Itu kira-kira kenapa ya dok? Waduh. Yang satu mimisan anak-anak ya, yang kedua keluar darah, kencing ya? Ya, kencing. Ada? Orang dewasa, anak-anak juga. Ini dia nggak bilang sih teman saya. Kalau dia tanya teman sini sih harusnya orang dewasa ya dok. Dewasa. Oke, mimisan kan banyak kejadian ya. Pembuluh darah di hidung ini memang juga sensitif ya, mudah pecah. Habis dikorek, pilek lah, itu semua bisa mimisan. Jadi harus digali juga kenapa mimisan ya. Terus nomor 2, anaknya dalam kondisi apa? Apakah baik-baik saja? Artinya dalam hal ini memang nggak ada keluhan penyakit ya. Penting nggak penting sih minum SOP ya. Kenapa? Karena anak punya daya regenerasi baik gitu. Jadi kalau emang nggak terlalu perlu nggak masalah. Tapi kalau anaknya tenang-tenang, maksudnya nggak ada keluhan tapi dia wujudnya gendut sekali, itu masalah. Itu boleh dikasih SOP. Terus yang kedua yang kencing ini, kencingnya ada darah gitu ya mas ya? Terus sakit ya, zakar katanya, nyeri. Evaluasi dulu nih kenapa ya. Saya nggak bisa jawab nih kalau saya nggak tahu orangnya juga, nggak tahu penyakitnya. Boleh aja japri nanti ya, dikumpulkan aja nanti kasus-kasusnya. Oke, untuk pasien stroke selama ini sudah konsumsi SOP 100. Sekarang kalau diganti SOP Subarasi, apakah dosisnya sama ataukah harus gimana? Karena di Subarasi ini 3,5 gram. Sama. Mulai dengan yang sama dulu, 2 kali 1 dan naik-naik gitu. Ada bedanya karena ada triple peptide, mulai bertahap ya. Nah, saya nggak tahu sih yang dulu makannya seberapa banyak. Kan pertanyaannya apakah sama dosisnya gitu. Ya saya nggak tahu yang dulu makannya seberapa banyak. Tapi kalau ditanya kepada saya, saran untuk produk seperti ini tetap mulai dari yang paling rendah 2 kali 1, kemudian bertahap ditingkatkan sesuai kebutuhan. Oke, di sebelah kali kadang-kadang terasa belakang sampai ke punggung, selain itu dia juga punya. Dok, mau tanya, kalau ada anak remaja usianya 29 tahun. 29 tahun, bukan remaja itu tuh. Remaja tua. Tidak ada sebelah kiri dan tengah kadang-kadang terasa nyeri, seperti ditusuk-tusuk, bahkan sampai ke punggung. Selain itu, dia punya asam lambung. Apa itu karena ada masalah di jantung atau asam lambungnya, dok? Lalu apa bisa dibantu dengan Subarasi? Kalau boleh, sarannya berapa banyak minum per harinya, dok? Japri aja ya, supaya jelas itu jantung kah atau masalah apa? Jangan masalah paru. Japri aja ya mungkin ya.
Dok, kalau kreatin tinggi minum SOP 2x2 apa bisa turun kreatinnya, Dok? Kreatinin. Ya, kasusnya apa sih sebenarnya? Gagal ginjal bukan nih? Harusnya sih urusan ke ginjal kalau kreatinin. Dia cuma tulisnya kreatinin doang, Dok. Ya emang sih kebanyakan urusannya ginjal sih ya. Ini juga kreatinnya kan ya artinya ada produksi dari otot tadi namanya ya. Kenapa tinggi? Mendingan ngobrol-ngobrol lebih detailnya sendirian aja ya. Kalau udah gini apalagi yang melakukannya saya juga nggak tahu mau jawab gimana. Belum tahu kasusnya siapa. Coba. Oke. Sore, Dok, kalau paru-paru basah, apa yang harus dikonsumsi duluan ya? Ya, apa yang harus ditangani duluan ya? Terus bisa dibantu dengan SOP Subarasi atau Utsukushi kah? Oke, paru-paru basah ini mungkin yang dimaksud pneumonia ya, radang pada paru-paru. Ada lagi kondisi yang mungkin disebut basah dalam tanda kutip kalau terjadi penumpukan cairan di selaput paru, pleura. Itu kalau penumpukan cairan di selaput paru harus disedot, nggak bisa ini. Kalau banyak ya kalau banyak dan bikin sesak harus disedot. Nggak bisa dengan pemberian suplemen kemudian akan mengurangi cairan itu, tidak akan terjadi dalam waktu cepat. Kalau yang disebut radang ini kan berkaitan dengan imunitas tubuh juga. Kalau saya sih menyarankan NK-sel usubusi yang diberikan untuk meningkatkan aktivitas dari sistem imunitas NK-sel kita. Kalau untuk radang ya, paru-paru. Kemudian kita bisa sambung dengan SOP Subarashi karena di dalamnya ada sifat regenerasi sel dari SOP. Nah itu perlu, kenapa? Karena pada saat terjadi radang, pneumonia dan sebagainya pasti banyak jaringan yang rusak. Yang kedua juga banyak antioksidan di dalamnya sehingga bisa membantu tidak mengurangi atau memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak karena stres oksidatif tadi. Yuk. Dok mau tanya untuk program hamil masalah hidrosalping bilateral bisa dibantu pakai SOP Subarasi? Hidrosalping ini mesti. Japri. Saya nggak ingat juga hidrosalping ini. Dikumpulin dulu aja kali, Dok. Dikumpulin aja kali ya. Ini ada yang nanya lagi. Ini general nih, ini setiap ini pasti ada. Penderita hipertensi udah minum 8 box SOP, belum turun dan dia berhenti minum. Mohon solusinya untuk menjelaskan apa yang harus saya sarankan, apa ke Subarasi atau lanjut SOP lagi. Thank you, Dok. Japri aja ya, supaya kita jelas nih kenapa nggak turun ya. Apa yang terjadi lah gitu, darah tingginya karena apa? Karena kalau darah tinggi ya karena penyebab lain sekunder dari tiroid misalnya, tiroidnya harus ditangani. Kalau darah tinggi penyebab sekunder lain ya penyebab primernya harus dicari dan ditangani. Japri aja kali ya Mas Angga. Ini ada yang nanya tentang kalau sel udah di kemo minum SOP kenapa-napa apa enggak? Enggak apa-apa, Bu. Itu soalnya sel mati ya nggak mungkin. Kita yang diregenerasi oleh SOP Subarasi itu mungkin sel-sel normal ya, Dok ya, bukan sel abnormal ya ini dalam tubuh ya. Sel yang normal yang sudah rusak gara-gara operasi, gara-gara kemo itu perbaiki, jaringannya diperbaiki. Bagaimana dengan penderita diabetes? Sore ini adik saya kondisi, coba saya cek yang di Facebook. Wah, nanya bahasanya susah-susah nih. Ada yang, Dok saya pakai SOP dan UTSU hampir 1 bulan, dosis masing-masing 1 per hari, 1 kali 1. Keluhan saya adalah saya menderita adenomiosis dan endometriosis, dikasih
Gin, obat hormon Visan, diagnosis. Wah ini susah, ini kayak harus japri aja deh dok. Iya. Kalau yang terlalu terperinci ini, enak japri ntar Capek. saya kasih nomor saya. Maksudnya, ya beberapa, kan banyak juga dari kemarin kalau saya ada taruh nomor kan banyak. Saya nggak bisa balas semuanya, baik banget nih tiba-tiba masuk ke saya terus dia juga harus kasih ke dokter Trevino kan kalau jawab gitu kan nggak bisa jawab sambil ini kan maksudnya dokter Trevino juga pasti jawabnya satu-satu apa segala macam gitu loh maksudnya jadi ya cepet-cepetan aja sih yang chat ke saya yang paling atas pasti saya sampaikan langsung ke dokternya ntar saya kasih nomornya. Dok, rambut tipis pada perempuan kelihatan di kulit kepala pernah ke klinik kecantikan katanya karena faktor keturunan pakai produk AFC yang SOP, Subarasi atau Ucukusi dok? Ya kalau uh, genetik susah ya kalau genetik memang udah seperti itu template-nya. Tapi kalau misalnya yang bisa dibantu itu kan kalau misalnya emang penyakit degeneratif ya, kenapa orang rambutnya pada rontok itu kan karena degenerasi pada akar-akar rambut sehingga kemudian dia rontok. Itu bisa ditangani. Tapi kalau misalnya genetik mungkin nggak terlalu banyak ini ya, yang bantu mungkin ya, mungkin. Oke. Saya cari 3 pertanyaan lagi ya dok ya. Udah sore nih soalnya. Dan pertanyaannya juga udah rata-rata udah ini. Soalnya kan kita tadi kan selesai cepat kita mulai pertanyaan. Wah pertanyaan ada baik banget hari ini. Nah ini tolong tanyakan leukemia untuk sindrom. Dok, apakah alergi kolagen boleh minum Subarasi? Tiap kali minum yang ada kandungan kolagen, badannya bengkak dan ada benjolan di dada. Saya nggak ingat di Kesubarasi ada kolagen ya atau usus ya? Kalau Utsukushi juga sebenarnya itu yang ada kolagen itu fish kolagen. Kita ada fish kolagen di ini. Ya, fish kolagen. Di usus bukan di Subarasi ya? Di Utsukushi harusnya sih soalnya Utsukushi itu kan ini apa? Saya ininya 18 kali better than a kolagen. Tuh sebentar saya. Oke, kalau nggak salah dengar sih di produk usus ya, bukan di produk apa namanya, bukan di produk SOP. Tapi nanti coba aja dicek ya di dalam ingredientsnya ada kolagen apa enggak. Ada fish kolagen di Subarasi dok. Terus kolagen. Kalau di Subarasi ada ya. Ya. Kalau khawatir dengan apa namanya alergi, ya kita makan satu dulu. Ya. Kan kita nggak bisa beli satu biji kan, mesti satu box. Berarti pinjam aja satu bijinya sama temennya dulu ya. Buat tes dong gitu ya, supaya benar-benar yakin nggak ada alergi. Tapi kalau sebelum ini pernah minum Utsukushi dan nggak ada masalah ya, mestinya nggak ada masalah juga dengan Subarasi. Dok mau tanya untuk kasus glukoma karena diabetes. Bisa nggak tolong dijelaskan secara singkat proses SOP Subarasi membantu pemulihannya? Ya, glaukoma ini penyumbatan aliran darah nih sehingga terjadi apa namanya penumpukan cairan di apa jadi matanya jadi keras dan di dalam sirkulasi pembuluh darah mata ya di dalam sirkulasi mata ada peran pembuluh darah sih meskipun kita mekanismenya bisa bermacam-macam. Jadi kalau ditanya misalnya membantu apa tidak membantu, jadi bisa membantu untuk mengatasi glaukoma. Tapi yang penting itu ya, maksudnya kita juga butuh waktu ya. Jadi apa namanya sabar-sabar gitu, jangan terlalu harus semua cepat gitu. Nggak bisa juga sih. Karena diabetesnya harus teratasi. Kalau diabetesnya sebagai penyebab nggak teratasi ya sama aja. Diabetesnya teratasi juga dong. Ini ada ini
Yang sedang kemo tadi udah dijawab, Bu. Kalau untuk setelah kemo, ya gimana ya? Ya nggak mungkin sih kita ngeregenerasi sel abnormal. Kalau kemo itu kan kita ngehajar sel-sel kita juga mungkin. Tapi kalau ibaratnya sel kita, gimana ya dok jelasinnya dok? Bentar, saya... Jadi kan gini, kalau kemoterapi itu kan memang tujuannya mau menghasilkan sel-sel kanker, tapi sel-sel normal kita juga terkena gitu kan. Nah kalau terkena itu kan terjadi stres oksidatif, sehingga dengan produk SOP itu ada antioksidan dalamnya. Mereka yang normal, bukan sel kanker maksudnya, tapi mengalami kerusakan gara-gara kemo, bisa diatasi dengan sifat antioksidan dari si SOP Subarasi ini. Dan kemudian SOP sendiri secara spesifik meningkatkan regenerasi sel, maka sel-sel yang sudah baik normal itu bisa diregenerasi dan akan meregenerasi diri. Pertanyaannya minum SOP atau Subarasi? Sama Bu, cuman lebih bagus kalau misalnya ini ada nanti SOP Subarasi. Di upgrade, lebih pembaharuan kan tadi dibilang. Oke, udah sih menurut ini udah yang di ini juga udah nggak ada pertanyaannya. Oke deh kalau gitu, thank you Dr. Trevino, thank you semua yang udah nyempetin hadir hari ini untuk mendengarkan sedikit presentasi dari Dr. Trevino mengenai SOP Subarasi. Mungkin ya, ada. Terima kasih. Kenapa? Enggak, mungkin ada pesan-pesan nggak dok yang mau diinin tentang SOP Subarasi ke teman-teman semua? Nanti kan keluar produk ya, jadi Bapak Ibu bisa belajar lebih produk brosur. Jadi dipelajari lebih dalam lagi ya apa yang ada di situ dan boleh ditanyakan ke leader, nanti leader juga akan menyampaikan ke saya kalau hal-hal yang tidak jelas. Saya mohon maaf mungkin kalau terlalu banyak teknis kedokteran ya, dan mungkin saya coba akan cari jalan gimana caranya uji-uji klinis itu bisa disampaikan dalam bahasa yang lebih familiar ya, lebih gampang, nggak bikin lidah kita keselimpet gitu ya. Karena emang terlalu teknis sih, terus terang terlalu teknisnya. Nah, mudah-mudahan sih nanti bisa dicari slide atau ini yang lebih familiar ya bahasanya. Oke. Thank you semua kalau gitu. Sampai ketemu di hari Senin. Kayaknya hari Senin sama Pak Niko. Oke. Thank you Dr. Trevino. Sama thank you juga. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Happy weekend.